اللهم لا معطي لا معطي لما منعت لا ينفع ذا الجد منك الرجال لربنا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله سبحان الله سبحان الله يغني لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا من الوكيل من الربيع بل الله أكبر الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة
يا حي يا قيوم لا إله يا حي يا قيوم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Bapak Ketua RW kita, Bapak-bapak Ketua RT IKM Masjid Sahrul Hamid, yang alhamdulillah Pak Ketua kita pamit dan mau pulang kampung. Kita doakan agar perjalanan beliau menuju kampung halaman senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hormati seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, Bapak Ibu jemaah subuh yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini subuh yang keberapa? Yang ke-25 kita sudah menjalani ibadah puasa di dalam yang berkah ini, sudah masuk hari yang ke-25. Tentunya kita sangat berharap dan berdoa sekali agar kita bisa menyelesaikan akhir-akhir sisa-sisa Ramadan yang lebih kurang, tinggal beberapa hari ke depan. Tetaplah kita istiqomah, amin. Karena saya lihat di mana-mana masjid, khusus di wilayah Batu Haji ini Pak, semangatnya sudah mulai kendor, semangatnya sudah mulai agak sedikit menurun, nggak tahu. Dan ini terjadi hampir setiap tahunnya. Tapi alhamdulillah saya lihat jemaah Sahrul Hamid Tiara Hidayah ini alhamdulillah tetap semangat sampai akhir Ramadan besok. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita berselawat, insyaallah kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan siap akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik itu adalah pertama, manusia yang dipanjangkan umurnya dan paling baik amalnya. Saya ulangi, manusia yang terbaik adalah manusia yang dipanjangkan umurnya dan paling baik amalnya. Di satu sisi yang lain, Rasulullah juga pernah mengatakan, umur umatku itu hanya berkisar antara sittina hatta sab'una. Cuma berkisar antara 60 sampai 60 tahun sampai 70 tahun saja. La yajuz, dan jarak orang yang melewati batas ini. Sedangkan Nabi kita hanya
Nabi kita berapa? 63 tahun. Itu menandakan umur kita umatnya itu juga berkisaran antara 60 sampai 70 tahun. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh 150 tahun, Nabi Shu'aib 110 tahun. Cuma nabi-nabi Nabi Zulkifli 75 tahun lah. Tapi rata-rata mereka itu umurnya di atas 100 tahun. Yang oleh karena umur kita terbatas, tentu kita beramal, kita beribadah pun juga itu terbatas. Apa maksudnya ibu sekalian? Karena kemuliaan umur panjang diberikan oleh Allah kepada umat-umat yang terdahulu, sedangkan kita sedikit, tapi Allah memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umurnya tidak sampai ratusan tahun dari segi kuantitasnya, tapi ada beberapa waktu yang ketika dia beramal itu sama dengan beramal sepanjang tahun. Ada yang beramal seperti naik haji, ada yang beramal seperti 1000 bulan. Makanya untuk menyamakan itu, bahkan mengalahkan umat-umat yang terdahulu itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu malam saja dalam setahun, yang apabila kita bisa menghidupkan malam itu, bisa beribadah di malam itu sama kita seolah-olah seperti beribadah 1000 bulan. Itulah namanya Lailatul Qadar. Coba kalau kita konveksi ke bulan itu 1000 bulan, ke tahunnya itu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Coba satu malam saja kita beribadah. Seandainya kita Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sebanyak 10 kali, dan 10 kali itu kita hidupkan Lailatul Qadar itu, tinggal kalikan saja. 83 kali 10 berapa? Satu malam kita beribadah, itu kita seolah-olah beribadah selama 830 tahun. Kalau 20 tahun kita menemukan Lailatul Qadar ini, kali 2 berapa? Kita sudah beribadah 1600 tahun. Walaupun kita hanya sebatas 60 sampai 70 tahun, tapi kalau kita sanggup menghidupkan itu, seolah-olah kita menghidupkan beribadah seperti 1600 tahun. Siapa manusia yang mencapai ada? Itulah kemuliaan umat Rasulullah. Yang oleh karena itu, walaupun diiming-iming seperti itu, Pak, Ibu, itulah menjelang akhir-akhir Ramadan ini, kenapa semangat kita bisa kendor? Karena banyak faktor-faktor yang barangkali yang membuat kita lebih dekat lagi dengan masjid. Maka kata Rasulullah SAW itu, taharrau Lailatul Qadar fi ishri awakhir Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Kenapa Rasulullah menyebutkan 10 terakhir? Karena Rasulullah tahu mungkin ya, bagaimana 10 terakhir itu umat Islam mulai menurun semangat dan menurun spiritnya. Kalau seandainya Rasulullah mengatakan carilah Lailatul Qadar itu di 10 pertama, kayaknya nggak ada orang lagi di 10 terakhir ini. Bahkan sudah diiming-iming pun seperti itu, banyak yang sangat kurang. Di mana-mana masjid sudah mulai nampak masjid yang besar, karena shocknya seperti itu. Tapi tidak seperti saya pernah ngisi di sini ketua. Ramadan, PP kita lancar kan? Alhamdulillah lancar. Tapi jika kita bertransaksi kan, saya percaya ya saya pokoknya ini tetap bertahan semua. 1600 tahun kita beribadah semua. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingat kita di awal kita puasa itu. Allah katakan apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan puasamu, sempurnakan tadarusmu, sempurnakan qiyam Ramadan dulu, baru setelah itu kita dianjurkan untuk bertakbir. Karena besok ketika Idul Fitri besok itu akan banyak kita ketemukan, temui ada sekelompok manusia yang mereka tidak sempurnakan, tidak melitukmilulkan, tidak menyempurnakan ibadah di selama Ramadan ini, namun dia langsung lompat walitukabirullah. Mereka langsung bertakbir. Kenapa banyak mereka lebih bersemangat bertakbir pada ibadah puasanya? Padahal yang barangkali yang boleh mengagungkan asma Allah besok itu, yang boleh mengagungkan nama Allah itu, syaratnya apa? Walitukmilul iddata. Orang yang sempurnanya semuanya, sempurna puasanya, sempurna qiyamnya, sempurna tadarusnya. Kalau tidak, inilah banyak kita temui. Kenapa orang lebih banyak sholat id ketimbang dengan sholat fardu di masjid kita? Karena ada sebagian kita yang hanya ikut-ikutan, yang hanya menutup malu dengan hadirnya mereka di sholat id, sementara dia tidak berhak untuk walitukabirullah. Paham maksudnya? Dan banyak seperti itu. Hanya sekedar untuk hadir untuk sholat id besok, seakan-akan dia menghilangkan malu kepada manusia. Padahal dia tidak termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Bahkan besok pertama sholat di awal takbir itu ada saudara kita yang barangkali bersemangat takbirnya untuk pegang baiknya. Pawai takbir ini yang bersemangat, bahkan pada sholat id besok dia berada sholat pertama, sementara dia tidak termasuk manusia yang mendapatkan kemenangan dan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW sering mengingatkan kita, ada 3 doa yang diaminkan oleh Rasul kita, dan doa ini diucapkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril sayyidul malak, pembunuhnya para malaikat. Kalau Nabi kita itu sayyidul mursalin, pembunuhnya para nabi. Kayaknya doa yang mustahil deset pasti dikabul Allah. Di antaranya adalah syaqiyun abdul, celaka, binasa seorang hamba. Sebabnya apa? Ada Ramadan, dia dipanjangkan umurnya sampai Ramadan ini. Tidak ada sesuatu yang meninggalkan dia itu tidak puasa, tidak amaliyah Ramadan. Namun ketika Ramadan berlalu, walam yaghfir lahu, dia tidak termasuk manusia yang terhambuni. Karena ada kita seperti ini. Na'udzubillah. Maka Bapak, salah satu dari keberkahan dari Ramadan ini ada antusias umat Islam untuk beribadah, ada antusias kita untuk membaca Al-Quran, ada antusias kita untuk berinfak dan bersedekah. Kalau nggak ada antusias itu, kita harus menunggu Ramadan kapan lagi? Padahal umur kita sekarang terbatas. Ada orang yang biasa-biasa saja dalam Ramadan ini. Ada orang yang malah menganggap Ramadan ini penyiksaan diri. Ada. Dia menganggap dengan datangnya puasa seperti ini akan mengakibatkan ada pembatasan ruang gerak dia. Selama ini bebas makan minum, sekarang selama ini bebas kemana-mana, sekarang tidak. Itu namanya ada keberkahan di situ. Dan paling anehnya kita lihat sekarang Pak Rasulullah, di penghujung-hujung seperti ini, nggak ada lagi malunya umat Islam ini. Bapak-bapak kalau lihat ke pasar-pasar, itu warung-warung, remang-remang, toko-remang yang untuk tirai-kai, yang makan siapa? Islam. Yang merokok-merokok di situ kita. Paling tidak, ini paling tidak, kita hargai agama kita di depan agama orang lain. Yang jualan kita juga, yang jualan kita juga, yang makan itu juga. Paling
mudah. Maaf kalau ada kita seperti itu ya. Kita menghargai agama kita di mata orang lain. Apa kata orang lain kepada kita ya? Walaupun Pak, kalau kita melihat sesuatu yang seperti itu, kita nggak masuk mencela. Kita nggak mesti harus berdebat, nggak mungkin. Cukup kita berdoa. Pertama kita bersyukur kita nggak seperti itu, dan yang kedua harus ada di dalam hati semoga Allah memberikan hidayah untuk mereka. Maka perlu sedikit istiqomahan. Karena kita nggak tahu kenapa kita nggak boleh mencela orang yang berbuat dosa. Karena kita nggak tahu seperti apa endingnya dia. Karena Allah lihat ending kita. Dan kita yang hari ini Allah insya Allah masih rajin rukuk, sholat, rajin puasa, zakat, sedekah, kita nggak tahu apa ending kita besok. Kita nggak tahu. Padahal yang Allah jatuh adalah endingnya. Pada suatu hari Abu Hurairah pernah menceritakan seperti ini. Ini disahkan oleh Tafsir Ibnu Katsir. Ini Abu Hurairah pernah mengatakan, pada suatu hari, ini termasuk kisah yang menakutkan bagi dia. Pada suatu hari Rasulullah SAW melintas atau lewat dari depan Abu Hurairah ini, yang Abu Hurairah ketika itu berkumpul dengan beberapa sahabatnya. Lalu Rasulullah bersabda, apa katanya? Wahai Abu Hurairah, di antara kalian yang kumpul ini pasti ada yang giginya di dalam neraka itu lebih besar daripada bumi. Artinya ada satu orang di antara kalian ini yang Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Padahal itu semua sahabat Rasulullah. Hari, minggu, bulan dan tahun lalu, satu persatu sahabat Abu Hurairah ini meninggal yang ketika itu berkumpul. Dan tidak tersisa kecuali dua. Yang pertama dia, dan yang kedua adalah ada seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang bernama Ar-Rijal bin Anfawah. Ketika Abu Hurairah melihat ibadah Ar-Rijal ini, Masya Allah, tekun. Dia sering duduk di majlis Rasulullah, sering dia menuntut ilmu Rasulullah, sering bertadarus dengan Rasulullah, sering pokoknya apa? Gak ada nampak oleh Abu Hurairah ini kekurangan yang ada pada diri Anfawah. Dia takut jangan-jangan ketika Rasulullah sabdakan beberapa tahun yang lalu itu tertuju untuknya. Takut dia. Karena kita lihat, karena dia melihat orang-orang yang mendahului dia itu semuanya berakhir dengan bagus, termasuk sahaja Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali dua itu. Bahkan sampai Rasulullah meninggal pun Ar-Rijal bin Anfawah ini tetap istiqomah dalam beribadah dan beramaliyah sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah kepadanya. Namun, ini Pak ya, kita nggak tahu ending kita seperti apa. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, kepemimpinan umat Islam itu dipegang oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah Abu Bakar itu memerintah cuma 2 tahun. Semenjak meninggalnya Rasulullah, Abu Bakar dilantik jadi pemimpin, jadi khalifah, dia cuma memimpin 2 tahun saja. Dan tidak sempat meluaskan kekuasaannya ke negara lain karena Abu Bakar sibuk dengan mengatasi masalah-masalah internal yang ada di tengah umat Islam pada waktu itu. Di antaranya golongan murtadin, banyaknya keluar dari Islam. Yang kedua adalah golongan yang ingkar zakat. Yang ketiga adalah munculnya nabi-nabi palsu. Bapak tahu berapa nabi palsu jumlahnya berapa? Satu yang ingat. Iya, nabi palsu itu. Pertama, Musailamah al-Kazzab di Yaman. Yang kedua Sajjah namanya. Itu istrinya Musailamah al-Kazzab tadi. Yang ketiga adalah Aswad. 3 orang ini muncul bersamaan. Nah, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar munculnya
memperlakukan dia sendiri sebagai nabi. Maka ketika itu Anfawa pergi menghadap Musailamah al-Kadzdzab untuk diajak bertobat. Padahal Pak, sebelum berangkat itu Anfawa ini adalah manusia yang mulia banget. Badannya apa yang segala macam. Tapi kalau Allah ketika berjumpa dengan Musailamah al-Kadzdzab, diajak negosiasi, disitulah Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hatinya. Ketika Musailamah mengatakan, ya Ar-Rijal, wahai Anfawa, anak Anfawa, kalau seandainya engkau mau mengikuti ajaran saya, mau mengakui saya nabi setelah Rasulullah, dan mau menyebarkan ke kaummu, ke pasukanmu, bahwasanya saya nabi terakhir, maka kau silakan ambil separuh dari kerajaan saya. Mulai bimbang Ar-Rijal. Dia mengingat keluarganya di Madinah, keluarganya sangat miskin, anak-anaknya banyak, sering kelaparan. Setan pun masuk. Qadarullah, Anfawa mau mengakui Musailamah al-Kadzdzab adalah nabi terakhir. Bentar aja kan? Bentar aja kan? Hilang semua puasanya, hilang semua ibadahnya, hilang kecintaannya kepada Rasulullah. Dia termasuk musyrik karena dia mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan katanya Pak, itu lebih fitnahnya lebih besar daripada Musailamah al-Kadzdzab, karena pasukan yang dipimpin oleh Ar-Rijal bin Anfawa ini rata-rata ikut kepada Ar-Rijal. Karena sepengetahuan pendapat mereka, Ar-Rijal bin Anfawa ini adalah manusia yang sangat takut ibadahnya, tapi dia berbohong. Dan sampailah berita itu di telinga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar mengirim sekompi pasukan lagi untuk mengatasi ini, untuk berperang. Ini yang saya katakan. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Sampai di sana berhadapan dua pasukan Musailamah al-Kadzdzab di bawah kepemimpinan Anfawa, dan yang kedua pasukan kaum muslimin Khalid bin Walid. Coba kita lihat sebutan jangan apa ya. Pada hati kecil dia tahu begitu silau dengan dunia, selesai ibadahnya. Ketika Khalid menantang duel Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah mau sebetulnya, tapi ditakut-takuti oleh Anfawa. Apa kata Anfawa? Wahai Musailamah al-Kadzdzab, seorang nabi tidak boleh berduel. Dia tak ada yang lain saja. Akhirnya sudah baik fitnah seperti itu. Tapi terjadi pertempuran hebat. Qadarullah, Musailamah meninggal di tangan Wahsy dan Anfawa meninggal di tangan kaum muslimin. Coba, itu endingnya seperti apa? Endingnya seperti apa? Orang yang dulunya taat, tunduk, patuh kepada Rasulullah, endingnya sangat mengenaskan seperti itu. Itulah jaminan masuk neraka. Beda dengan Wahsy yang bunuh dia. Wahsy ini dialah seorang budak Hindun binti Utbah. Ketika terjadi perang Uhud di tahun 3 Hijriah, dia berhasil menumpak paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib. Coba, manusia yang digelari dengan sinya Allah itu Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal ditembak seorang budak namanya Wahsy. Bagaimana dosanya? Awalnya ini seperti apa? Ketika terjadi Fathu Makkah, Wahsy ingin masuk Islam, lalu dia mendatangi Rasulullah berpaling dari dia. Allah menegur Nabi kita, tidak ada dosa setelah masuk Islam. Wahsy pun bertekad dia akan menebus dosanya di masa lalu dengan Islam waktu itu. Maka ketika perang terjadi perang Yamamah itu, yang melawan Nabi palsu itu, Wahsy kembali mengasah tombaknya yang dulu dipakai menombak Hamzah. Dia akan bertekad menebus dosanya. Dia sendiri yang akan membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Kira-kira lebih
lebih baik mana? Wasi atau power? Karena kita tidak tahu apa yang penting dalam kehidupan kita. Makanya satu-satunya keberkahan Ramadan itu ada antusias kita untuk beribadah, terutama untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, baik sholat maupun salawat. Istiqomah dari sini. Karena bagi saya hanya orang-orang yang istiqomah lah yang Allah husnul khotimahkannya. Ada sebagian kita yang ibadahnya cuma Ramadan ini saja ada. Ada apa? Selesai Ramadan, selesai ibadahnya, tidak ada istiqomah. Ada orang yang beribadah setelah sebulan bertahan, masuk 2 bulan, nah, kita coba lihat sepak bola, bapak mungkin hobi sepak bola. Kalau final itu para pemain itu berapa bulan latihan? Banyak kan? Untuk satu permainan saja mereka berlatih berbulan-bulan. Final kita Pak itu dari bulan Syawal sampai Sa'ban, itulah final kita besok. Cuma sebulan latihannya. Selama latihan kita sekarang. Berhasil atau tidaknya kita besok tergantung seperti apa kita Ramadan ini. Kalau di bulan ini sering kita tadarus Al-Quran, ketika Ramadan lalu besok selesai, harusnya tak berarti. Selama Ramadan kita sering berjemaah di masjid, selesai Ramadan enggak lagi, enggak berkesan. Artinya apa? Kita lihat seperti apa setelah Ramadan ini. Paham Pak? Paham? Terutama sedekah di 10 terakhir 5 walaupun hanya sebesar 5.000, 10.000. Karena saya bilang tadi, siapapun yang menghidupkan Lailatul Qadar itu 10 terakhir ini, itu sudah beramal selama 83 tahun. Dan kita tidak pernah berhukum di spesies itu. Kita nggak tahu sedekah apa, sedekah seperti apa yang barangkali yang menerima Allah dan siap membantu kita besok. Karena yakin hati kita itu kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang tidak. Apa yang membuat kita terhalang dari amal soleh itu? Maksiat yang kita lakukan. Karena kadar iman kita itu sebenarnya apa gitu? Sarapan nggak ada kan? Nah, apa? Sebentar aja. Libur Pak. Ya kalau mau kerja silakan aja. Karena kita nggak tahu amal apa yang besok kita menolong kita. Nggak tahu kita. Dan sedekah mana yang siap menolong kita juga kita nggak tahu. Karena kadar keikhlasan dan keimanan kita itu sebagai manusia biasa kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Sesuai dengan yang dikatakan oleh orang soleh-soleh kita, al-innal iman, sesungguhnya iman pada diri kita itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Kapan bertambah? Yazidu bitta'ah, bertambahnya iman gara-gara ketaatan, dan yanqusnya iman, berkurangnya iman karena maksiat dan dosa. Semakin banyak dosa kita, insyaallah semakin malas kita beribadah. Karena dosa yang ada pada diri kita ini menghalang kita untuk berbuat baik. Yang ada malah dosa-dosa lain. Tidak ada nikmat ibadah. Bahkan musibah yang terbesar yang akan ditimpakan kepada kita pribadi, Allah akan cabut nikmatnya ibadah. Paham? Kalau bapak nggak merasakan nikmatnya puasa, tanya ini dosa kita. Kalau bapak merasakan tidak nikmatnya sholat, tanya apa dosa. Karena musibah terbesar dalam diri kita, Allah cabut nikmatnya sebuah ibadah. Kalau sholat cuma ikut-ikutan, sholat karena terpaksa, puasa itu terasa berat, itulah dosa kita yang mengakibatkan. Maka dalam Ramadan ini seringlah berinfak untuk meluluhkan diri. Karena kita nggak tahu Pak, keikhlasan kita tuh infak yang mana yang akan menolong kita. Karena ada sebuah kisah yang pernah saya dengar dari ustaz kita juga itu. Ada seorang suami itu orang hidupnya miskin sekali. Ya, namanya Abu Sayyid. Abu Sayyid ini hidup di tengah miskin, anaknya banyak.
tapi dia antusiasnya beribadah. Ketika dia pergi entah kemana menemui gurunya, ya guru, wahai Syekh, di rumah saya tidak ada makanan, anak saya kelaparan, untuk rumah saya sedikit saja, kasih saya, makanan apa? Maka Syekhnya tadi menyuruh dia untuk berbuat sesuatu, entah dikasihnya uang berapa segala macam, lalu kau pergilah ke pasar untuk beli makanan. Nyampe di pasar, belum nyampe di tengah, masih di tengah jalan, dia beli roti, lebih parah hidupnya dari dia. Orang tua yang memiliki seorang anak yang minta, ya aku saya mau bawa roti, tolong bagi anak saya. Yang kelaparan kan sekali 3 hari kemakan. Kalau dia sehari, kalau dia 3 hari. Maka ibu saya pun berpikir, mau dikasih nanti orang rumahnya, anaknya nggak ada makanan, nggak dikasih. Saya melihat orang ini betul-betul kesusahan sekali. Tapi dengan tegas dia putuskan, dia kasih itu roti kepada orang itu, dia kasih roti itu kepada anaknya. Ketika anak tadi gembira, cerah mukanya menerima sedekah dari Abu Sayyid ini, lalu dia berlalu dari pandangan Abu Sayyid, dan Abu Sayyid bingung mau pulang takut sama istrinya. Lalu dia berjalan ke pasar aja, balik ke pasar, dia tahu ada kerjaan. Nyampe di tengah pasar, ada orang memanggil, Aina Abu Sayyid, ada di antara kalian yang Abu Sayyid namanya? Saya kata, saya. Ini sudah kobar ya. Dulu sewaktu hidup saya dulu pernah berhutang sama ayahku sebanyak 1.000 dinar. 1.000 dinar itu Pak, kalau 1 dinar itu 1 kali emas itu jumlahnya 4 juta. Kali 1.000 berapa? 4.000 miliar. Nah, iyalah, ya. Kaya mendadak ya. Dengan kekayaannya itu Abu Sayyid infak sana, infak sini, sudah sana, sudah sini. Pada suatu hari dia bermimpi pada siang hari. Dalam mimpinya itu Allah Subhanahu wa taala mengiamatkan dunia ini. Allah bangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing, Allah timbang amal ibadahnya. Pas giliran dia, timbangannya ditimbang amal, ditimbang dosanya, kayaknya Abu Sayyid lebih banyak dosa yang seperti ini. Timbangan amalnya ringan, dosanya berat. Lalu dia bertanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kok bisa timbangan dosa saya lebih banyak? Mana pahalanya sedekah saya? Yang dulu sekian ratus juta, yang dulu sekian 10 juta saya timbang. Mana? Bukan apa?" Ya Abu Sayyid, kata Allah, kau memang betul menyumbang, kau betul sedekah, tapi kau berbuat baik hanya untuk menyenangkan dirimu saja, hanya untuk menyalurkan hobinya bantu orang. Di mana Allah waktu itu? Rupanya kita beramal soleh, kalau hanya untuk sekedar menyenangkan hati kita pun tidak ada bernilai apapun. Makanya keikhlasan harus dijaga. Gak ada pahala sedekahnya sudah ditumpuk, tetap saja dosanya baik. Akhirnya dia berputus asa. Masya Allah, ini ke neraka begini. Gak ada lagi yang mau diharapkan lagi. Sudah banyak dan tidak bernilai. Kata Allah, hai Abu Sayyid, ada 2 dari sedekah yang tertinggal pahalanya. Yang pertama, masih ingat ke kamu ketika kau beri roti kepada seorang anak dan anak itu pun tersenyum. Kata Abu Sayyid, cuma sebatang dan secukup roti saja bukan mungkin dia naik timbangan itu. Maka ketika dimasukkan sedekah roti itu, dan mungkin itu sedekah yang paling ikhlas bagi dia, langsung menimbang timbangan itu, berimbang. Lalu apalagi 3 lagi, ketika dia ngasih roti kepada anak itu tersenyum, dan itu pun juga merupakan sedekah, langsung naik timbangannya seperti ini. Masya Allah. Makanya rajin sholat, ibadah, bahkan ikhlas juga tidak bernilai.
Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian, dalam momen-momen yang sedikit-sedikit ini, kalau bisa jangan terlalu antusias menyambut Idul Fitri. Kita meninggal sesuatu yang barangkali yang sangat besar manfaatnya, terutama mak-mak. Banyakkan di mana kita kesibukan kita akhir Ramadan ini, pertama di pusat-pusat perbelanjaan kita ramai. Makanya sering saya bilang Idul Fitri itu beda dengan Lebaran. Lebaran itu siapapun boleh ikut, mau puasa mau tidak silakan berlebaran, mau tarawih atau tidak silakan berlebaran, mau tadarus atau tidak silakan beli baju baru, nggak ada masalah, silakan. Tapi yang Idul Fitri seperti yang saya bilang tadi hanya untuk apa? Untuk milul id dan itu aja orang. Mudah-mudahan bagi mas sekalian, kalau kita dalam Ramadan ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala, kita siap untuk memberikan ampunan dosa untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada waktu sebentar, kalau ada yang bertanyakan silakan. Ada? Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebaiknya pedagang yang biasa pada jualan sehari-hari, misalnya kayak jualan motor, lebih baik jualan atau enggak? Maksudnya? Ada bulan puasa. Karena saya pernah dengar cerita, katanya itu kalau kita jualan bulan Ramadan, misalnya dapat dia, itu ada aja musibahnya, karena dia nggak tahu. Ya misalnya ada yang saya ceritain nyata. Jadi ini dia tuh jualan waktu buka ilmunya, pagi jualan potong sayur. Pagi biasanya loh. Hari Ramadan itu belum Ramadan. Tapi setelah Ramadan itu dia untung memang. Tapi pas setelah Ramadan musibah belanda ada terus. Sebelum dia tahu, saat itu dia tahu ilmunya, dia nggak jualan lagi kan. Baik. Pertanyaan bagus ya. Bagaimana sisa penanganannya ketika ada saudara kita yang berjualan lontong di pagi Ramadan? Sebetulnya secara umum jual beli berniaga itu dibolehkan. Yang makan sama kita juga. Kalau bisa kita meminimalisir. Kadang-kadang jangan sampai dengan usaha kita, ikhtiar kita menuntut orang untuk tidak berpuasa. Kalau bisa, kan bisa dialihkan. Ada juga pagi dia jualan lontong. Saya punya teman tua jualan serapan ini. Pagi dijual lontong biasa sebelum Ramadan, nanti kamu sore. Bisa kan? Tapi jangan lontong dijual sore, banyak lah dijual kuenya, apanya. Tapi ingat Pak ya, jangan gara-gara itu Bapak nggak ada rezeki, salah. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin rezeki kita, dan takut. Jangan takut gara-gara nggak jual ke makan, yakin nggak Allah punya rezeki lain. Banyak kita khawatir, takutnya nggak ada uang, nggak ada segala macam. Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Kita memang usaha. Kalau memang tak dibolehkan meminimalisir agar tidak terjadi hal-hal yang tidak mungkin, barangkali membuat dosa, jualan pagi, silakan sorenya dijual. Kayaknya lebih banyak sore yang beli ya. Ini kalau bahasa ada keren, kalau kosong dari orang, habis tuh sesuatu jual. Terus setelah Ramadan Dia itu musibah. Ya, itu dia. Oh alam ya, antara hasil dari dosanya itu atau gimana nggak tahu lah. Yang jelas dosa kita itu bisa membuat kita juga kehancuran. Jangan dosa. Silakan berikhtiar, tapi jangan membuat itu maksudnya gimana ya? Jangan membuka peluang orang tidak berdosa berbuat baik itu maksudnya. Paham maksudnya kan? Paham ya? Yang lain kan? Pas. Kalau bisa jangan kue sekali, panas sekarang ini. Suara panas sekali sekarang. Yang tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua, memberkahi keluarga kita semua, memberkahi semua yang ada di kita, terutama keluarga kita di sini. Mudah-mudahan manfaatnya semakin memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أنت